Masuknya jalur rempah. Proses masuknya jalur rempah dari Ternate dan Tidore pada masa lampau melibatkan perdagangan maritim yang intensif. Rempah-rempah seperti cengkeh dan pala dari Kepulauan Maluku, terutama Ternate dan Tidore, menjadi barang yang sangat dicari di pasar internasional pada abad ke-16 hingga ke-18. Dengan adanya kolonisasi dan dominasi Eropa di wilayah tersebut, penduduk pribumi juga menghadapi perubahan ekonomi, politik, dan sosial signifikan yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka secara mendalam. Pada tahun 1989, arkeolog merilis penemuan cengkeh Maluku yang telah menjadi arang pada wadah keramik yang tertata rapi di suatu dapur rumah Tuan Puzura dalam tembok kota kuno Surian, tuturnya. Pedagang Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris bersaing untuk menguasai jalur perdagangan rempah ini. Mereka membentuk hubungan dengan kerajaan lokal seperti Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore untuk mendapatkan hak monopoli atas rempah-rempah dan mendirikan POS perdagangan di kepulauan tersebut. Pada umumnya, proses masuknya perdagangan jalur rempah melibatkan negosiasi, persekutuan, dan seringkali konflik antara negara-negara Eropa dan kerajaan-kerajaan Maluku. Belanda akhirnya berhasil mendominasi perdagangan rempah pada abad ke-17 dan mengukuhkan posisinya dengan mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie VOCI atau Perusahaan Hindia Timur Belanda yang menjadi institusi kolonial kuat di wilayah tersebut. Pulau Ternate merupakan salah satu sentra produsen rempah yang berhasil memikat para penjelajah barat untuk bertandang. Perjalanan Ternate sebagai penghasil rempah dimulai pada abad ke-13 dan ke-14 di bawah pimpinan Kolonosida Arif Malano tahun 1317 sampai tahun 1331 sebelum masuknya pengaruh Islam. Di masa inilah, Ternate mulai membuka diri sebagai bandar utama perdagangan di wilayah Maluku. Untuk mendapatkan cengkeh di Ternate, para pedagang dari Banda acap kali bersaing dengan orang-orang Portugis, meski persaingan sering kali dimenangkan oleh pedagang Banda. Portugis kemudian berhenti mencari cengkeh dari Ternate dan mengalihkan pembeliannya ke Tidore yang awalnya berada di bawah pengaruh Spanyol. Jalur rempah Ternate dan Tidore terutama berfokus pada perdagangan rempah-rempah. Beberapa komoditas utama yang dicari dan diperdagangkan melalui jalur ini antara lain cengkeh dan pala. Cengkeh tumbuh begitu subur di Tidore. Masyarakat dari Kepulauan Banda pun seringkali berlayar dan berlabuh di kota Mareko untuk mendapatkan cengkeh yang ditukarkan dengan kain gujarat. Cengkeh merupakan alasan mengapa banyak bangunan benteng di sekitar Ternate dan Tidore. Benteng-benteng tersebut dibangun oleh Spanyol dan Portugis tidak lain adalah untuk melindungi cengkeh yang kala itu dianggap sebagai harta karun. Benteng yang tersebar di wilayah Ternate dan Tidore diantaranya Benteng Toluco, Benteng Castella, Benteng Torre, dan Benteng Tahula. Pala adalah hasil olahan dari biji buah pala. Biji ini digunakan sebagai rempah, terutama dalam industri kuliner dan farmasi. Pala itu seumpama bidadari cantik rupawan yang menarik banyak lelaki untuk memperebutkannya. Portugis, selaksa lelaki perebut, adalah bangsa pertama yang datang khusus untuk berdagang pala dengan penduduk tempatan. Apa daya, mereka punya banyak saingan. Spanyol, Inggris, dan Belanda juga ingin mengambil bagian. Komoditas-komoditas ini menjadi fokus utama perdagangan. Karena keberlimpahan dan keunikan mereka di Kepulauan Maluku, membuatnya sangat dicari oleh pedagang Eropa pada masa penjelajahan dan kolonisasi. Dampak perdagangan rempah melalui jalur Ternate dan Tidore terhadap penduduk pribumi di Kepulauan Maluku
adalah kompleks dan mencakup berbagai aspek. Beberapa dampaknya termasuk ekonomi, sosial, politik, kesehatan, budaya. Ekonomi. Penduduk setempat terlibat dalam produksi dan pengumpulan rempah-rempah, memberikan mereka sumber pendapatan. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak penduduk pribumi yang mengalami eksploitasi dan perebutan hak tanah oleh bangsa Eropa, terutama Belanda dan Spanyol. Sosial. Kontak dengan pedagang Eropa membawa perubahan sosial signifikan. Pertukaran budaya, bahasa, dan agama terjadi antara penduduk pribumi dan pelaut-pelaut Eropa. Politik. Keterlibatan bangsa Eropa dalam perdagangan rempah-rempah menciptakan persaingan politik di antara mereka yang berdampak pada konflik lokal dan perubahan struktur politik di Kepulauan Maluku. Kesehatan. Kontak dengan orang Eropa juga membawa dampak kesehatan. Penyebaran penyakit-penyakit baru seperti cacar mengakibatkan kesehatan masyarakat pribumi menjadi rentan. Budaya. Perdagangan rempah membawa pengaruh budaya Eropa, termasuk gaya hidup, pakaian, dan makanan yang secara bertahap menyatu dengan budaya lokal. Setelah menguasai Malaka, bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berencana membangun monopoli di Nusantara. Alasan bangsa Portugis ingin menguasai Maluku adalah untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah, khususnya cengkit dan pala dalam perjalanan. Salah satu kapal yang memuat perbekalan tenggelam di Madura. Sementara dua lainnya berhasil mendarat di Kepulauan Banda yang menjadi pusat produksi pala. Portugis ke Ternate. Kapal-kapal dagang Portugis berlayar menuju Kepulauan Maluku dan Banda pada tahun 1511. Portugis menginjakan kaki di kawasan Maluku pada tahun 1512, di masa Sultan Bayanullah dari Kesultanan Ternate. Masyarakat Ternate mengusir bangsa Portugis pada tahun 1575. Kedatangan Portugis di Ternate pada tahun 1512 mendapatkan sambutan yang baik dari Raja Ternate dengan tujuan untuk melawan Tidor. Bahkan Sultan Bayanullah berjanji akan menyediakan cangkih bagi Portugis setiap tahun dengan syarat dibangunnya sebuah benteng di Pulau Ternate. Konflik yang sering terjadi antara Portugis dan Ternate pun akhirnya meluas menjadi peperangan. Peperangan semakin membesar usai pembunuhan Sultan Khairun tahun 1535 sampai tahun 1570 oleh seorang prajurit atas perintah Portugis saat hendak menghadiri perjamuan di Benteng Gamalama. Portugis benar-benar meninggalkan Ternate pada tahun 1557. Ternate dan Tidore. Kehidupan Pulau Maluku terdapat 4 kerajaan besar, yaitu Jailolo, Bacan, Ternate, dan Tidore. Ternate dan Tidore merupakan kerajaan besar yang menguasai persaingan perdagangan dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam persaingannya, Ternate membentuk Uli Lima atau Persekutuan Lima yang terdiri dari Bacan, Obi, Seram, dan Ambon. Sedangkan Tidore membentuk Uli Siwa atau Persekutuan Sembilan yang terdiri dari Jailolo, Makian, dan pulau-pulau kecil di Maluku sampai Irian. Pada tahun 1486, Raja Ternate ke-19 yaitu Sultan Jainal Abidin memeluk agama Islam setelah belajar di pesantren Giri di Gresik dekat Surabaya. Setelah Sultan Jainal Abidin mangkat pada tahun 1500, tahta Ternate dikuasai Sultan Tabarigi. Sultan Tabarigi bergelar Sultan Sirullah. Pada tahun 1522, Ternate bersekutu dengan Portugis. Sultan memberi Portugis hak mendirikan benteng dan memonopoli perdagangan cengkeh.
Pada tahun 1529, Ternate berhasil mengalahkan Tidore dengan bantuan tentara Portugis. Pada tahun 1540, Sultan Hairun berkuasa. Semasa pemerintahannya, Islam menyebar hingga ke Ambon. Awalnya, Sultan melakukan hubungan persahabatan dengan Portugis. Penandatanganan persahabatan pun dilaksanakan pada tahun 1565. Namun, karena sikap kasar gubernur Portugis yang bernama Tritoa de Altaida, membuat Sultan Hairun memutuskan untuk menyerang Portugis. Benteng Portugis di Ternate berhasil diduduki untuk sementara, sebelum akhirnya dapat direbut kembali oleh Portugis setelah bala bantuan dari pasukan cadangan Portugis dari Malaka. Perlawanan Sultan Hairun dapat dipadamkan oleh Portugis pada tahun 1570. Mereka menipu Sultan Hairun agar datang ke benteng Portugis. Sultan yang tidak menaruh curiga datang pada tanggal 28 Februari dan di sanalah ia ditikam oleh pengawal gubernur Portugis hingga wafat. Sultan Hairun digantikan oleh Sultan Baubulo. Pada tahun 1575, benteng Portugis di Ternate dapat direbut oleh pasukan Baubulo. 2 tahun kemudian, Portugis bahkan benar-benar terusir dari Maluku. Kejayaan Ternate tercapai ketika pemerintahan Baubulo. Sekitar 80 pulau berhasil dikuasai Ternate. Kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Tanah di Kepulauan Maluku sangat subur dengan hasil utamanya cengkeh dan pala. Keduanya merupakan rempah-rempah yang sangat diperlukan untuk ramuan obat-obatan dan bumbu masak karena mengandung bahan pemanas. Oleh karena itu, rempah-rempah banyak diperlukan di daerah dingin seperti di Eropa. Kedatangan Portugis di Maluku tidak hanya untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah, tetapi Portugis juga menyebarkan agama Katolik. Pada tahun 1534, misionaris Katolik Franciscus Saperius telah berhasil menyebarkan agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Selain itu, terdapat salah satu karya seni bangun yang terkenal ialah Istana Sultan Ternate dan Masjid Kuno di Ternate. Sejak tahun 1605, VOC berhasil menduduki Ambon dan dari tempat inilah VOC menanamkan pengaruhnya di seluruh Maluku. Pada tahun 1660, Ternate akhirnya ditaklukkan benar-benar oleh VOC. Demikian kilas balik menengok masa lalu untuk menatap masa depan. Berikut sumber pustaka. Terima kasih